Pemirsa, beberapa waktu lalu Anies Baswedan mengatakan penyebaran Kartu Indonesia Pintar ditolak oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama mengatakan karena di Jakarta sudah ada KJP dan tidak fair kalau kemudian KIP diberikan double untuk Jakarta. Adakah tanggapan itu? Kalau mau adil justru dibagi double. Kenapa? Karena di seluruh Indonesia double. Kan di daerah ada Bosda, Bang. Ada Bosda, bos daerah, plus KIP. Karena itu yang diperintahkan Presiden. Di Jakarta juga ada, kan KJP itu kan brandnya. Plus KIP, kenapa? Karena KJP nggak bisa cash, KIP bisa. Kenapa cash itu penting? Karena banyak kebutuhan pendidikan yang ada hubungannya sama uang. Saya mau ngomongin selamat ulang tahun untuk Kepulauan Seribu hari ini, tepuk tangan untuk Kepulauan Seribu ulang tahun hari ini. Saya mau cerita angka anak usia SMA yang nggak sekolah di Kepulauan Seribu, 60%. Sebagai perspektif, Merauke 50%. Lebih banyak anak usia SMA yang nggak sekolah di sana. Kenapa? Disuruh orang tuanya kerja. Kalau misalkan sekolah kehilangan potensi ekonomi. Dengan KIP uangnya bisa untuk nutupin peluang dia kerja sehingga anaknya akhirnya bisa sekolah. Kalau mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kasihlah anak-anak ini peluang untuk bisa bersekolah. Ada tanggapan? Ya. Pemerintahan Ahok Jarot sudah menganggarkan sampai 2,5 triliun untuk KJP ini dan melayani 531.000 anak sekolah. Nah jadi dengan dana yang sudah sedemikian besarnya itu sudah sangat cukup ya untuk membackup, melayani ya anak-anak sekolah yang memang harus ditunjang oleh KJP. Nah jadi ya silakan saja punya hitungan seperti itu, tapi Pak Ahok sendiri kan sudah punya hitungan yang berdasarkan dari kajian-kajian yang mendalam. Oke. Jadi boleh saya tambah sebentar? Saya ingin move on ke topik yang lain, KJP versus KIP. Ya. Karena yang juga sempat menjadi perdebatan adalah bagaimana relokasi dan juga penataan lingkungan. Apakah ada pendekatan berbeda antara Ahok dan Anies? Kita dengarkan cuplikan pernyataan berikut ini. Rumahan juga jangan tinggal dikali-kali lagi. Pasti aku bongkar, mohon maaf saja. Pasti aku bongkar. Kemarin pada ngoceh-ngoceh sama saya. Ini dekat pilkada kok Bapak bongkar Bukit Duri. Kalau nggak mau dibongkar mau tunggu sampai kapan? Orang itu banjir puluhan tahun, coba lihat Kampung Pulau. Lebih bagus nggak? Kita lihat apakah memang ada solusi-solusi lain. Kalau kemudian memang harus pindah, cara pindahnya bagaimana? Penghidupannya bagaimana? Jadi bukan sekedar memindah sejumlah orang ke tempat lain, tapi yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu rasa keadilan. Bukan sekedar memindahkan orang, tapi juga ada pendekatan kemanusiaan. Apakah hal itu memang yang tidak dilakukan oleh jagoan Anda? Ahok itu walaupun keras, hatinya selembut salju. Siapa bilang dia? Tapi yang jelas, Ahok itu meneladani Bapak Joko Widodo ingin menjadikan hukum Panglima. Hukum Panglima, saudara-saudara. Jadi ada tahapan-tahapan, nggak ujuk-ujuk kata orang Betawi langsung digusur. Ya, sudah berapa kali tahapan itu. Dan ingat, tetap ada sandang pangan, papan, semua diberi oleh Bapak Ahok dan Jarot. Jadi nggak ada itu, udahlah nggak baik. Ahok, Jarot, makin dirasain, makin melejit itu kawan. Bagaimana Bang Ferry? Hanya sebatas dirasani? Masalah yang dirasakan warga Jakarta yang pertama itu adalah harga-harga mahal. Yang kedua, kesempatan kerja dan pengangguran luar biasa. Saya ingin Anda spesifik menanggapi penggusuran tadi Bang Ferry supaya kita tidak melebar. Ketika orang sekarang sedang mengalami harga-harga tinggi, kesempatan kerja nggak ada, pengangguran segala macam. Terus kemudian dengan pendekatan yang menurut saya dengan tambahan penggunaan kekuatan angkatan, itu menurut saya kurang relevan dan kurang cocok. Kalau menurut saya, kalau memang faktor manusianya yang menjadi penting di luar pembangunan sarana fisik, kenapa misalkan yang di sekitar reklamasi itu, kalau memang di situ ada kampung nelayan, yang baiknya harusnya dibangun industri yang orientasinya mengembangkan sektor perikanan. Apakah misalnya Jadi, Anda akan bukan katakan dibangun untuk kepentingan Panji, misalnya nih, apakah misalnya Mas Anies akan mengatakan tidak akan menggusur begitu? Kalau jadi presiden tidak akan pernah menggusur, apakah itu berani dikatakan misalnya? Dalam programnya Mas Anies dikatakan bahwa, saya juga bingung kenapa petahana nggak melakukannya. Ada cara-cara lain
dengan memikirkan manusianya. Mas Anies menjanjikan kampung deret dan kampung susun. Sesuatu yang pernah dikatakan mau dijalankan tapi nggak pernah kelihatan. Baik. Artinya mereka nggak harus dipindahin, di atas, ditinggiin rumahnya. Ada banyak cara untuk tidak memindahkan. Gusur, banyak. Sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi. Mas Anies hanya bertanya. Ya. Tadi dilontarkannya pertanyaan, bukan jawaban. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana caranya memindahkan, kita membersihkan Baik. atau melebarkan sungai tanpa harus memindahkan orang gitu misalnya. Caranya bagaimana? Itu yang kita ingin tahu. Bagaimana caranya? Karena begini, tanah di Jakarta Baik. itu sudah tidak ada lagi lahannya. Bagaimanapun ketika kita harus Oke. Kita harus break. Kita harus break dulu. Saya gusur itu luar biasa. Apa itu tandanya? Saya makan popcorn dulu Saya nih. tidak menemukan dari pasangan Anies Sandi. Kita Bagaimana dengarkan caranya? apakah ada caranya, apakah hanya sebatas pertanyaan, Rahasia, seperti Mbak. apa? Caranya. Rahasia, jangan ada rahasia di antara kita supaya kita bisa memilih. Setelah pariwara, kami kembali.